Halo teman-teman, saya Rara Gading Safira. Di video kali ini kita akan belajar tentang Ether Channel. Oke, di sini kita buat dulu topologinya. Kita tambahkan dua switch, terus kita hubungkan. Oke, kita tambahkan lagi satu kabel. Jadi, untuk dua kabel ini, kita tahu bahwa yang satunya akan diblokir. Oke, misalkan di sini kita tambahkan satu lagi, nah nanti akan ada dua port yang terblokir. Artinya hanya satu port saja yang menyala. Nah, kita hapus dulu untuk label interface-nya agar warnanya kelihatan. Di bagian ini kita uncentang. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dua port ini diblokir dan satunya portnya menyala. Misalkan kita tambahkan lagi satu kabel. Nah, sekarang yang diblokir itu ada 3 port. Yang menyala hanya satu port saja. Misalkan bandwidth antar switch kita butuh 400 mega, karena satu port saja yang menyala, berarti hanya 100 mega yang diberikan. Oke, untuk mengaktifkan 3 port ini itu membutuhkan Ether Channel. Jadi kita tahu bahwa kalau port 2 itu menyala, maka akan menjadi looping. Oleh karena itu, kita akan menyatukan semua port ini. Jadi port 1 sampai 4 ini akan dijadikan satu port. Nah, itu dinamakan Ether Channel. Karena nanti 4-4-nya itu aktif, maka bandwidth-nya menjadi 400 mega. Jadi, Ether Channel itu menyatukan kabel-kabel ini, walaupun secara fisik itu terlihat 4 kabel, namun secara sistem itu menjadi satu kabel ya teman-teman. Nah, seperti itu untuk konsep Ether Channel. Sekarang kita akan belajar konfigurasi Ether Channel. Untuk Ether Channel itu sendiri ada beberapa protokol yang harus dipilih. Yang pertama itu ada LACP, yaitu Open Standard. Artinya ketika switch Cisco ketemu dengan switch yang bukan Cisco itu menggunakan LACP. Terus ada PAGP. PAGP ini khusus untuk Cisco. Artinya switch Cisco bertemu dengan switch Cisco itu harus menggunakan PAGP. Namun jika ingin menggunakan LACP itu juga tidak apa-apa. Terus ada layer 3. Nah, untuk layer 3 ini nanti kita akan bahas. Sekarang kita akan konfigurasi LACP terlebih dahulu. Nah, kita aktifkan dulu untuk label portnya. Nah, yang pertama kita harus konfigurasi terang terlebih dahulu. Kita ganti dulu nama switchnya. Oke, sekarang kita ke switch 1. Di sini itu dari port 1 sampai 4, kita masuk ke interface range FA01 sampai 4. Kemudian switch port mode terang. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut ke switch 2. Di sini juga port 1 sampai 4. Terus switch port mode terang. Oke, langsung saja kita konfigurasikan yaitu channel group. Kita tanda tanya dulu. Nah, di sini ada 1 sampai 6, artinya kita bisa membuat channel group atau Ether Channel itu sampai 6. Di sini kita satu saja karena di sini baru membuat satu. Kemudian kita tanda tanya lagi. Nah, di channel group itu ada mode. Oke, kita tanda tanya lagi. Nah, di sini ada aktif dan juga pasif. Itu untuk LACP. Terus auto dan juga desirable itu untuk PAGP. Nah, untuk aktif itu artinya mengajak, sedangkan pasif itu artinya menunggu. Jadi dia menunggu seseorang untuk mengajak. Oke, kita akan setting di switch 1 aktif dan di switch 2 pasif. Atau kita setting sama-sama aktif itu akan menjadi LACP. Artinya mengajak dengan mengajak maka itu akan jadi, sedangkan menunggu dengan menunggu akan tetap menunggu. Atau tidak akan jadi. Di switch 2 ini kita akan setting menjadi pasif. Oke, selesai. Ini konfigurasi di switch 2. Sekarang kita ke switch 1, channel group 1 mode aktif. Oke, selesai. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini portnya sudah menjadi hijau, artinya menyala. Berarti konfigurasi Ether Channel-nya itu sukses. Nah, sekarang bandwidth antar switch ini menjadi 400 mega. Nah, jadi seperti itu untuk konfigurasi Ether Channel dengan LACP. Selanjutnya kita akan konfigurasi Ether Channel menggunakan PAGP. Di sini kita tambahkan switch multi-layer, terus kita sambungkan. Kita sambungkan 3 kabel berarti 300 MB untuk bandwidth-nya.
Seperti tadi, pertama kita akan setting terangnya terlebih dahulu. Di switch 2 ini berarti dari port FA05 sampai 7. Oke, kita langsung saja masuk ke interface rank FA05 sampai 7, kemudian switch port mode terang. Terus kita konfigurasi Ether channelnya, channel group, karena di sini interface 1 sampai 4-nya sudah dipakai, berarti channel groupnya itu kita pakai 2. Kemudian mode, kita tanda-tanya dulu. Nah, di sini ada auto dan juga desirable. Untuk yang PACP, auto ini artinya menunggu dan desirable ini artinya mengajak. Kalau misalkan desirable bertemu dengan desirable itu artinya mengajak bertemu dengan mengajak, maka itu akan jadi. Nah, kalau misalkan auto bertemu dengan auto itu artinya menunggu bertemu dengan menunggu, itu akan tetap menunggu. Oke, langsung saja. Channel group 2 mode desirable, di switch 2 ini kita akan setting menjadi desirable. Oke, selesai. Kita ke switch multilayer. Di switch multilayer ini dari FA01 sampai 3, kita setting terangnya dulu. Interface rank FA01 sampai 3. Nah, untuk konfigurasi mode terang di switch multilayer itu kita harus setting encapsulation-nya terlebih dahulu. Oke, langsung saja. Switch port terang encapsulation .1Q. Lalu switch port mode terang. Oke, sudah. Sekarang kita setting PACP-nya atau konfigurasi Ether channel-nya. Di sini kita coba pakai desirable saja karena sama-sama mengajak. Oke, selesai. Di sini kita nonaktifkan label interface-nya. Nah, sekarang semua portnya ini sudah menyala ya, teman-teman. Sekarang kita coba cek di switch 2, do show Ether channel summary. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk port channel yang kedua itu SU. Untuk S itu artinya layer 2 dan U itu in use. Artinya layer 2 in use. Dan protokolnya itu PAGP. Kemudian untuk interface-nya itu FA05 sampai 7. Nah, di sini juga ada port channel yang pertama. Di sini juga layer 2 in use. Untuk protokolnya itu LACP dan portnya itu FA01 sampai 4. Oke, sekarang kita cek di multilayer switch-nya. To show Ether channel summary. Nah, teman-teman bisa dilihat port channel keduanya itu SU atau layer in use. Kemudian protokolnya itu PAGP dan interface-nya itu 1 sampai 3. Oke, jadi seperti itu untuk konfigurasi Ether channel PAGP. Oke, sekarang kita akan belajar Ether channel layer 3. Jadi untuk LACP dan PAGP itu khusus di layer 2. Nah, nanti di layer 3 ini ada yang namanya on. On ini khusus di layer 3 ya, teman-teman. Oke, kita tambahkan switch multilayer. Kita ganti dulu namanya. Di sini switch multilayer 2. Dan ini adalah multilayer switch 1. Kemudian kita sambungkan dengan 3 kabel lagi. Oke, kita munculkan label portnya. Nah, sebelumnya di switch 1 dan switch 2 itu kita harus mengkonfigurasi terang terlebih dahulu. Namun, multilayer switch ini kita tidak usah mengkonfigurasi terang. Di sini kita akan menggunakan IP ya, teman-teman. Nah, kita akan memakai IP sebagai ganti dari terang. Misalkan di switch multilayer 1 ini IP-nya 10.10.10.1 dan di switch multilayer 2 itu 10.2. Oke, langsung saja kita konfigurasikan. Kita masuk ke switch 1 dulu. Kemudian kita ketikkan no switch port. Nah, arti dari komen ini adalah kita akan mendisablekan interface FA01 sampai 6 agar nanti kita bisa mengkonfigurasikan IP-nya. Lalu kita bikin Ether channel-nya. Karena tadi kita sudah membuat channel group 1 dan 2, sekarang kita membuat channel group yang ketiga. Channel group 3 mode, kemudian kita tanda tanya terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat di sini ada on. Jadi itu adalah khusus untuk layer 3. Channel group 3 mode on. Oke, setelah itu kita setting IP-nya. Nah, kita masuk ke interface PO3. Nah, interface PO3 ini artinya port Ether channel ketiga. Terus kita masukkan IP address-nya, yaitu 10.1 dan subnet mask-nya. Oke, selesai. Sekarang kita ke switch multilayer 2.
Di switch 2 itu FA01 sampai 3. Oke, kita masuk ke interface ring FA01 sampai 3, kemudian no switch port. Terus channel group 3 mode on. Setelah itu kita setting IP-nya, kita masuk ke interface PO3 dan IP address-nya itu 10.2. Lalu masukkan subnet mask-nya. Oke, selesai untuk konfigurasi Ether channel layer 3. Sekarang kita cek. Di sini masih ada yang oranye ya, teman-teman. Kita cek di switch 1, show Ether channel summary. Nah, di sini port Ether channel ketiga itu RU. R itu layer 3 dan U itu in use, artinya layer 3 in use. Untuk portnya itu dari 4 sampai 6. Oke, kita cek di multilayer switch 2, show Ether channel summary. Di sini switch 2 juga sama PO3. PO3-nya itu RU, artinya switch layer 3 in use. Dan untuk interface-nya FA01 sampai 3. Nah, jadi seperti itu untuk konfigurasi Ether channel-nya ya, teman-teman. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.